KHR Asad Syamsul Arifin adalah putra pertama dari pasangan KHR Syamsul Arifin dan Nyai Hajah Siti Maimunah. Tak ada naskah memadai yang menjelaskan sosok Nyai Maimunah ini. KHR Syamsul Arifin sendiri lahir dari pasangan Kiai Ruham dan Nyai Nur Sari. Jika nasab Kiai Ruham bersambung hingga ke Sunan Ampel, maka Nyai Nur Sari disebut dalam sejumlah buku sebagai keturunan Raja Sumenep ke-29, Bendoro Saud, yang memerintah dari tahun 1750 hingga 1762 Masehi. Kiai Asad lahir di Mekah ketika Kiai Syamsul Arifin studi di sana. Dan Kiai Syamsul Arifin telah menghabiskan 40 tahun dari 110 tahun usianya di Mekah. Di Mekah, Kiai Syamsul Arifin berguru kepada banyak ulama besar seperti Syekh Nawawi Banten tahun 1813 sampai tahun 1897 Masehi, yang 24 karyanya banyak dibaca di pesantren-pesantren Jawa dan Madura. Kiai Syamsul Arifin juga sempat belajar pada Sayyid Abi Bakar Ibn Muhammad Syatta Al-Dimyati tahun 1849 sampai tahun 1892 Masehi, pengarang kitab Iyana Al-Talibin dan Kifayah Al-Atqiyah, dua kitab yang juga banyak dikaji di pesantren. Sayang sekali Sayyid Abi Bakar Syatta tak memiliki umur panjang. Beliau wafat dalam usia 43 tahun. Namun, sebelum wafat, Sayyid Abi Bakar Syatta masih sempat berguru pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan tahun 1816 sampai tahun 1886 Masehi, pengarang kitab yang sangat masyhur di Nusantara, Syarah Al-Ajurumiyah. Tak hanya Sayyid Abi Bakar, rupanya Syekh Nawawi Banten dan Kiai Mahfud Termas tahun 1868 sampai tahun 1920 Masehi, juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tak tertutup kemungkinan Kiai Syamsul Arifin yang saat itu juga sedang studi di Mekah sempat berguru pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Setelah puluhan tahun berada di Mekah, Kiai Syamsul Arifin bersama keluarganya termasuk Kiai Asad yang masih kecil pulang ke tanah air, Nusantara. Ketika Kiai Syamsul Arifin mengembangkan pesantren Sukorejo yang dirintisnya sejak tahun 1914 dan setelah Kiai Asad muda malang melintang dari satu pesantren ke pesantren lain, maka Kiai Asad yang sudah memasuki usia remaja itu dikirim kembali ke Mekah. Di sana Kiai Asad belajar pada banyak ulama kelas dunia. Pertama, Kiai Asad belajar pada Sayyid Abbas Ibn Abdul Aziz Al-Maliki tahun 1868 sampai tahun 1934 Masehi atau tahun 1285 sampai tahun 1934 Hijriah, yang juga berguru pada Al-Sayyid Bakri Ibn Muhammad Syatta. Nanti anak keturunan Sayyid Abbas Ibn Abdul Aziz ini menjadi guru banyak ulama Nusantara. Sayyid Abbas Ibn Abdul Aziz punya anak bernama Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, berputra Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas, dan Sayyid Abbas Ibn Alawi Al-Maliki. Sebelum wafat tahun 2004, KHR Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo periode 2012 sekarang, sempat berguru pada Sayyid Muhammad Ibn Alawi. Kedua, Kiai Asad berguru pada Sayyid Hasan Ibn Said. Ayah beliau, Sayyid Said Ibn Muhammad Ibn Ahmad Yamani, adalah guru Kiai Syamsul Arifin. Sayyid Hasan ini pengajar tetap di Masjidil Haram dan pernah mengajar di Madrasah Sholatiyah tahun 1904 Masehi 1907 Masehi. Murid-muridnya datang dari berbagai negara, mulai dari Mekah hingga Malaysia dan Indonesia. Bahkan, Sayyid Hasan Ibn Said pernah berkunjung ke Indonesia sebanyak 2 kali. 1925 Masehi dan kembali ke Mekah tahun 1926 Masehi. 1930 dan kembali ke Mekah 1937. Bahkan, beliau tercatat pernah menjadi mufti di Terengganu, Malaysia ketika beliau beberapa tahun menetap di sana dan wafat di Mekah dan dikuburkan Muala, Mekah. Ketiga, Kiai Asad juga berguru pada Sayyid Muhammad Amin Ibn Muhammad Amin Al-Qutbi tahun 1909 sampai tahun 1984 Masehi. Nama lengkapnya, Al-Sayyid Muhammad Amin Ibn Muhammad Amin Ibn Muhammad Sholih Ibn Muhammad Husain Al-Qutbi Al-Hasani Al-Hanafi. Beliau adalah ulama bermazhab Hanafi yang mengajar secara reguler di Masjidil Haram, Madrasah Al-Falah, Ma'had Idat Al-Muallimin. Ia menulis sejumlah buku.
Salah satu karya Sayyid Muhammad Amin Qutbi yang saya koleksi adalah Nafhu al-Tiib fi Nafi al-Habib Saw, buku yang berisi pujian dan kekaguman penulisnya pada Nabi Muhammad, ditulis dalam bentuk puisi dengan diksi yang indah. Keempat, Kiai Asad juga berguru pada Syekh Hasan ibn Muhammad ibn Abbas ibn Ali ibn Abdul Wahid ibn al-Abbas al-Munafi al-Masyad. Ia adalah ulama berpengaruh al-Ustadz al-Muasir di masanya. Dikenal sebagai al-muhadis ahli hadits, al-faqih ahli fikih, al-maliki bermazhab maliki. Ia menulis 17 kitab di berbagai bidang. Ia misalnya menulis al-Tuhfah al-Saniyah fi Ahwal al-Waratsa al-Arba'iniyah, Ta'liqat Syarifah, al-Lubi al-Usyul, Inara al-Duja fi Magazi Khairi al-Wara, Bugya al-Mustarsyidin bi Tarjamah al-Aimah al-Mujtahidin. Ia memiliki banyak murid dari berbagai negara, mulai dari Yaman hingga Indonesia. Salah satu murid Syekh Hasan Masyad yang dari Yaman adalah Syekh Ismail Zain yang kemudian menjadi guru dari salah seorang putra Kiai Asad Syamsul Arifin, yaitu KHR Muhammad Kholil Asad 1970 sekarang pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, Jawa Timur. Dua guru Kiai Asad yang terakhir itu, Sayyid Muhammad Amin dan Syekh Hasan Musyad, dari segi usia memang lebih muda dari Kiai Asad. Namun, sebagaimana kiai lain, dalam mencari ilmu Kiai Asad tak memandang usia. Tak masalah berguru pada yang lebih muda karena kealiman memang tak terkait dengan usia. Kiai Syamsul Arifin juga berguru pada Sayyid Abi Bakar Syatta yang usianya terpaut 8 tahun lebih muda dari dirinya.